Teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi saya Adit di tutorial belajar membuat aplikasi dengan Android Studio. Jadi pada part ketiga ini kita bakal lanjutin project yang kemarin, yaitu mulai masuk ke bahasa pemrograman Java. Setelah kemarin kita membuat UI interface, kita bakal masuk ke pemrograman Java yang basic. Jadi di part kali ini kita perlu yang namanya ID. Jadi itu adalah komponen dari setiap apapun itu yang ada di XML, untuk biar si Java class-nya bisa mengidentifikasikan mana yang dimaksud si developer. Jadi gini contohnya, ini ada kelas main activity. Nanti kalau teman-teman udah buat banyak main class kan nanti otomatis banyak button juga. Jadi untuk mengidentifikasikan button mana yang dimaksud, kita memerlukan ID. Contohnya di sini kita berikan ID-nya dengan nama login button. Jadi nama dari button ini adalah login button. Jadi ketika nanti si Java class mencari dengan ID login button, yang dituju adalah itu. ID cuma bisa dipakai satu kali, jadi satu komponen, nggak bisa bareng-bareng gitu, nanti bisa crash. Jadi harus beda-beda ID-nya. Dan di sini ada onCreate. OnCreate itu jadi pertama kali activity itu dinyalakan, jadi apa yang dikerjakan. Di sini kita buat variable button, terus kita namain buttonnya, ini otomatis tinggal alt enter aja. Terus kita namain buttonnya misalnya login button untuk pindah ke activity berikutnya. Di sini ada win by ID. Nah ini kita kasih r.id dot nama dari ID yang tadi teman-teman udah namain. Nah di sini ada login button, teman-teman bisa pilih aja login button. Nah maka si Java class sudah bisa mengidentifikasikan mana button yang dimaksud. Dan teman-teman bisa tambahkan di sini namanya set on click listener. Jadi ketika button itu diklik, apa yang akan dilakukan? Teman-teman bisa klik login button dot set on click listener. Di sini ada, terus new, ketika aja new on click listener, view dot on click listener, teman-teman bisa klik atau enter aja. Nah otomatis akan membuat kayak gitu. Nah teman-teman di sini bisa masukkan apa yang akan teman-teman lakukan jika button itu diklik. Nah berhubung kita bakal pindah activity berikutnya, kita harus membuat activity baru. Caranya gampang, kita buka aja file, terus new activity, empty activity. Jadi activity itu ibaratnya kayak halaman gitulah, kita pindah ke halaman lain gitu. Kita namain aja di sini main activity 2. Jadi nanti akan membuat activity baru. Nah ini sedang mengcompile gradle, jadi tunggu aja. Nah ketika udah dibuat seperti ini teman-teman, nanti ada dua kelas di folder Java, itu main activity 2. Jadi ini adalah Java yang membuat pengendali dari halaman pack 2 teman-teman tadi. Ini Java. Nah perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman membuat activity baru, nanti activity tersebut bakal masuk ke yang namanya Android manifest. Jadi di sini kita bakal pindah ke activity 2 lewat activity 1 tadi. Nah di sini ada manifest, teman-teman bisa lihat di sini dari mulai activity sampai activity yang ada main.launcher itu adalah main activity. Jadi yang pertama kali dibuka di aplikasi adalah yang kebuka itu. Ini ada activity yang kedua tadi teman-teman berbuat. Kita langsung buat aja di sini. Ini ada main activity 2, ini adalah layout activity 2. Kita langsung buat aja di sini perintah untuk pindah ke activity berikutnya.
Caranya gampang teman-teman, tinggal tulis intent itu adalah intent spasi namanya, misalnya kita namain intent aja sama dengan new intent. Nah di sini ada teman-teman tulis aja kelas yang teman-teman pakai di sini, namanya konteks. Nah teman activity yang teman-teman pakai, klik this, koma activity yang tujuan teman-teman, kita bakal pergi ke activity 2, maka kita tulis main activity 2 dot class. Nah jadi ketika button itu diklik, nanti kita bakal menutup activity 1 dan pindah ke activity 2. Kita di sini tambah tulis start activity, udah ada di situ, teman-teman tinggal enter aja, terus intent variabel yang teman-teman buat tadi. Jadi ketika aplikasi button itu diklik, maka dia bakal pindah ke activity berikutnya. Ini activity berikutnya masih kosongan, jadi mungkin kita bakal buat dulu apa yang akan kita lakukan di situ. Jadi kita mungkin bakal buat button, mungkin kita bakal buat button kita bakal buat nama aja deh, nama contoh kecil. Kita bakal buat nama di sini ada, kita buat nama, tinggal boleh ngetik atau drag and drop langsung aja seperti ini. Kita bikin button di sini. Nah terus kita butuh, ini berhubung ini constraint layout, jadi harus kita buat nempel pada parentnya dulu ya, kayak yang udah saya jelasin kemarin di video sebelumnya. Terus kita mungkin ngetik aja, kita butuh di sini edit text, berhubung kita mau input nama pengguna, nama si user, jadi kita buat dulu di sini ID untuk buttonnya, kita bedakan, kita namain submit button. Terus kita buat di sini edit text buat pengguna biar bisa nginput namanya mereka. Kita edit text, mungkin match parent, terus wrap content, kita kasih ID. Jangan lupa semua komponen harus kita kasih ID yang akan kita gunakan di kelas. Ini kita ganti linear dulu mungkin, biar nanti sejajar lurus. Kita nggak butuh constraint top, kita nggak butuh karena kita nggak pakai constraint. Terus ini kita rubah ke linear. Perlu diingat, setiap komponen yang akan dijalankan di Java class maka harus kita berikan ID. Ini kita setting dulu vertikal untuk kolomnya, terus kita gravity ke center biar komponennya pindah ke tengah semua. Terus di sini kita kasih ID, jangan lupa kita kasih hide dulu, nama kamu mungkin. Terus kita kasih ID dulu teman-teman, biar nanti di Java classnya nggak lupa. Kita kasih ID nya mungkin edit text, yang ini kita kasih kita kasih ID dulu, edit text di sini. Terus kita butuh lagi di sini yang namanya text view untuk nanti yang dihasilin buat melihat hasil namanya yang di input pengguna. Jadi kita bakal buat text view di bawah sini, kita buat text view, kita wrap content. Terus kita kasih teks di sini nama hasil, nama
kasih di sini. Terus jangan lupa kita kasih ID teman-teman, biar si Javanya nanti bisa ngebaca. Kita kasih ID. Untuk susunan sendiri di XML ini bebas sebenarnya, yang penting teman-teman gak melupakan misalnya komponen, satu komponen gitu. Di sini kita desain, terserah teman-teman mau desain seperti apa. Kita bakal desain dulu kecil dikit-dikit. Kita kasih nama di sini, ID, jangan lupa ID nama. Jadi setiap nanti yang diketik user terus di submit, maka hasilnya bakal nama itu nanti akan ganti namanya pengguna tadi. Nah, ini ketika button itu di submit, nama yang di di input field tadi bakal ganti namanya user. Sini kita masih desain dulu. Mungkin ya, mungkin gini aja teman-teman, udah lumayan. Terus kita langsung pergi aja ke activity 2. Ini kita bersihin dulu kekosongan ruang kosong. Kita pergi activity 2. Nah, di sini kita mulai bikin text view lagi teman-teman, kayak tadi. Kita bikin text view, terus kita kasih nama di sini hasil. Namanya tadi kita win by id r.id. Hasil nama tadi yang kita buat ID-nya. Terus kita di sini bakal bikin edit text input tadi, kita namain input aja mungkin. Terus win view by id r.id. edit text tadi, edit text mana, edit text. Terus kita bisa bikin satu variabel lagi, button, buat submit. Kita kasih submit sama dengan win view by rid. Submit button. Ya, di sini variabel udah kita masukin semua. Kita tinggal membuat si submit tadi set on click listener, kayak di login. Ketika button diklik, apa yang akan dilakukan? Jadi di sini kita klik new on click listener. Nah, jadi hasil teks, hasil input pengguna tadi, kalau kita submit maka jadi mengganti nama tadi teman-teman. Jadi mudahnya gini aja, kita bakal pakai get string. Jadi kita buat dulu di sini variabel baru kosongan. Kita kasih nama user. Terus ini variabel string kosongan ya teman. String itu kayak kata nama. Kalau integer itu, nah ini input dot get text dot toString. Jadi maksudnya apa teman-teman? Ketika button diklik, maka script akan mengambil data dari edit text tadi dan akan dimasukkan ke variabel kosong yang tadi kita buat, nama user tadi. Jadi nama user tadi nggak kosong lagi, tadi kan kita buat hanya variabel kosongan. Nah, terus dari hasil variabel kosongan tadi, dari nama user tadi, kita pindahkan ke text view tadi, kita tampilkan di layar. Nah, ini kalau ada merah begini berarti ada yang salah sama penulisannya. Teman-teman bisa langsung lihat aja di gambar lampu. Oh, berarti kita harus nggak set text, lupa saya, maaf teman-teman. Jadi kita di sini set text, kita kasih situ nama user, kita hapus nama user. Nah, jadi gini, nanti tampilan hasil tadi akan berubah menjadi namanya pengguna. Nih, nama user input dot get text to string. Ini mungkin bakal kita rubah, jangan kita pindah dulu biar nggak final. Dan untuk masalah final ini nanti
saya bakal jelasin di penjelasan selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa ikuti aja untuk tutorial ini dulu biar nggak menghasilkan webinar. Saya pindahin dulu teman-teman ke atas. Bentar, saya hapus, tutup. Nah udah, nah ini udah jadi teman-teman script kodenya. Jadi ketika button itu diklik nanti akan mengambil data dari edit text dan akan menampilkannya. Ini kita pindah variabelnya, dan kalau teman-teman udah ngerasa udah cukup, teman-teman bisa langsung aja jalankan aplikasi ini dengan mengeklik tombol play yang di atas teman-teman. Di sini nih, ini tombol play, tinggal teman-teman klik aja, nanti contohnya bakal bisa dilihat di video ini teman-teman. Kita play. Ini teman-teman, jadi kita udah ada di device nya, kita tinggal buka aplikasi itu yang tadi udah kita run. Namanya mana tadi, ini belajar, ini yang tadi udah kita run. Dan pas teman-teman mau ngerun aplikasi, teman-teman tancapin dulu HP atau emulatornya agar teman-teman bisa nginstal aplikasi di device. Langsung aja kita buka aplikasinya. Terus ini asal aja, kita kan belum ngasih logik pada sini, langsung aja kita buat akun. Terus di sini ada nama kamu. Jadi nama kamu misalnya nama saya Aditya. Ketika kita submit maka akan menampilkan nama Aditya. Rizky, maka akan menampilkan Aditya Rizky. Oke teman-teman, mungkin segini aja dari saya. Sampai jumpa di part tutorial berikutnya.